Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi pada pelajaran PLH. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang sampah. Yang sekarang C, cara pengelolaan sampah. Agar tidak merugikan lingkungan dan kesehatan, sampah harus dikelola dengan baik. Sampah dapat dimanfaatkan menjadi bahan yang berguna dengan cara didaur ulang. Dengan didaur ulang, sampah yang tidak berguna bisa dijadikan barang-barang yang sangat bagus dan indah. Misalnya kertas daur ulang, tempat pensil, aksesoris, dan lain-lainnya. Lanjut ya. Sekarang pengelolaan sampah organik. Yang pertama yaitu dijadikan kompos. Lah, apa manfaat kompos itu? Yang pertama yaitu meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua yaitu memperbaiki struktur dan karakteristik tanah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah, kemudian meningkatkan mikroba tanah. Dan yang perlu diketahui bahwa tanaman yang dipupuk menggunakan kompos itu kualitasnya lebih bagus daripada tanaman yang dipupuk menggunakan pupuk kimia. Nah, lanjut ya anak-anak. Sekarang usaha untuk yang B yaitu usaha makanan ternak. Contohnya daun-daunan, sisa makanan, kulit buah, sisa sayuran itu dapat digunakan untuk makanan ternak. Kemudian yang C yaitu biogas. Biogas merupakan hasil samping dari pembuatan kompos secara anaerob atau kotoran ternak. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar rumah tangga. Nah, bahan dasar pembuatan biogas itu adalah kotoran ternak sapi atau kerbau ya anak-anak. Itu bahan dasar yang sangat bagus di antara bahan-bahan yang lainnya. Lanjut sekarang yang D untuk hiasan. Nah, kertas dapat dibuat untuk hiasan. Misalnya untuk tempat bunga, vas bunga, dan lain-lain. Sekarang cara mengolah sampah organik. Agar keberadaannya tidak mencemari lingkungan, maka harus diolah dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama bisa dijadikan sebagai pot bunga. Masih ingat kan sampah anorganik? Iya, sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa terurai. Nah, maka cara daur ulangnya juga berbeda dengan sampah organik. Kalau anorganik biasanya barangnya dijadikan untuk bahan-bahan yang lain, seperti dijadikan pot bunga, kemudian dijadikan hiasan dinding, kemudian untuk aksesoris. Sekarang banyak loh barang-barang daur ulang itu yang cantik sekali. Kemudian yang ketiga yaitu cara pengolahan sampah secara sederhana di lingkungan sekolah. Misalnya dengan membuat aturan bahwa sekolah harus menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian setiap kelas memiliki bak penampungan sampah. Kemudian sebelum dibuang ke pusat penampungan sampah sekolah, masing-masing kelas sudah memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sampah itu harus dipisahkan sebenarnya, nggak boleh campur aduk. Begitu. Kemudian selanjutnya sampah organik dan anorganik dikumpulkan di tempat penampungan sekolah sesuai dengan tempat penampungan yang telah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Terus jadi anorganik dicampur sama anorganik, kemudian organik dengan organik. Kemudian sampah organik dibuat kompos, sedangkan sampah anorganik dimanfaatkan sebagai souvenir, kemudian kerajinan tangan, alat peraga, atau bisa diberikan atau dijual kepada pemulung. Nah, anak-anak sampai di sini bisa dipahami ya. Apabila kalian kurang paham, bisa langsung ditanyakan Bu Timur
lewat WA pribadi. Oke, untuk hari ini tugasnya mencatat materi PLH ini ya, karena kalian kan tidak ada buku. Oke, selamat menulis, mencatat, dan memahami anak-anak. Wassalamualaikum.